Setelah banjir bandang menghancurkan peradaban yang menyembah selain Allah, hanya Nuh dan pengikut setianya yang selamat. Dan Allah memberikan karunia kepadanya keturunan berupa anak cucu, yaitu Sam, Ham, dan Yafits, menjadi asal-usul semua manusia di dunia saat ini. Namun, seiring berlalunya waktu, muncul suatu kaum yang mulai menyembah berhala, mengingkari ajaran Allah. Mereka diberikan kekuatan fisik oleh Allah, berupa badan yang kekar dan kuat, tetapi dengan kelebihan yang mereka miliki mereka sombong dan menolak untuk beriman. Dan Allah mengutus salah seorang dari kaumnya, untuk berdakwah kepada mereka mengingatkan kepada mereka, akan kebenaran dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ialah Nabi Hud alaihi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Toros Media. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe, nyalakan notifikasi, dan simak kisah ini hingga akhir. Nabi Hud alaihissalam merupakan nabi yang tertera kisahnya dalam Al-Quran dan salah satu dari 25 nabi dan rasul yang wajib kita imani. Nasabnya adalah Hud bin Syalih bin Afkash bin Sam bin Nuh alaihissalam. Beliau termasuk keturunan Nabiullah Nuh alaihissalam yang sudah kita ketahui bersama bahwasanya beliau adalah Abul Bashar As-Tsani, bapak manusia kedua setelah Nabi Adam alaihissalam. Karena peristiwa banjir bandang yang terjadi pada kisah sebelumnya, yaitu kisah Nabi Nuh alaihissalam, seluruh manusia habis kecuali Nabi Nuh beserta para pengikutnya. Nabi Hud alaihissalam berasal dari suku yang dikenal dengan nama Ad bin Aus bin Sam bin Nuh. Mereka adalah bangsa Arab yang tinggal di gunung bebatuan terletak di negeri Yaman antara Oman dan Hadramaut. Mereka biasanya tinggal di kemah memiliki tiang yang besar sebagaimana firman Allah Ta'ala pada surah Al-Fajr ayat 6 dan 7 yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Maksudnya adalah bahwa suku Iram merupakan bangsa Ad generasi pertama, adapun generasi kedua datang kemudian. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Hud alaihissalam merupakan orang pertama yang berbicara dengan bahasa Arab. Ada pula yang mengatakan bahwa Nabi yang pertama kali berbicara dengan bahasa Arab adalah Nabi Nuh. Ada pula yang berpendapat bahwa Nabi Adam alaihissalam. Bangsa-bangsa Arab sebelum Ismail alaihissalam dikenal dengan istilah Arab al-Aribah. Mereka terdiri dari banyak suku, diantaranya Ad, Tsamud, Jurhum, Madian, Khotan, dan lain-lain. Sedangkan keturunan Ismail bin Ibrahim dikenal dengan istilah Arab al-Musta'ribah. Bangsa Ad merupakan bangsa pertama menyembah berhala setelah peristiwa banjir besar yang menimpa kaum Nabi Nuh alaihissalam. Allah Ta'ala memberi mereka postur tubuh yang kekar dan kuat. Namun sayangnya dengan kelebihan yang dimiliki, mereka merasa sombong dan menyatakan bahwa mereka lah yang paling kuat. Puncak kesombongannya adalah ketika mereka tidak beriman kepada Allah telah menciptakan mereka. Adapun kaum Ad, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa alasan yang benar dan berkata, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami? Dan apakah mereka itu tidak memperhatikan bahwa Allah yang menciptakan mereka adalah lebih besar kekuatannya daripada mereka? Mereka mengingkari tanda-tanda kekuatan kami. Surah Fussilat ayat 15. Mereka pun menjadi penyembah berhala. Berhala yang mereka sembah ada 3, yaitu Syuha, Samuda, dan Hira. Allah mengutus Nabi Hud alaihissalam kepada mereka untuk berdakwah agar mereka meninggalkan kemusyrikan dan beribadah kepada Allah semata. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad, saudara mereka, Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya.
maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Pemuka-pemuka yang kafir dari kaumnya berkata, sesungguhnya kami benar-benar memandang kamu dalam keadaan kurang akal, dan sesungguhnya kami menganggap kamu termasuk orang-orang yang berdusta. Tetapi mereka menolak dakwah Nabi Hud alaihissalam dengan alasan bahwa mereka tidak ingin meninggalkan apa yang telah diajarkan nenek moyang mereka. Juga dengan alasan bahwa mereka tidak meyakini kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Hud alaihissalam sebelum beliau mendatangkan bukti kebenarannya. Seraya mengancam bahwa Tuhan-Tuhan mereka akan mendatangkan kecelakaan kepadanya. Kaum Ad berkata, "Ai Hud, kamu tidak mendatangkan kepada kami suatu bukti yang nyata, dan kami sekali-kali tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kamu. Kami tidak mengatakan melainkan bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Hud menjawab, "Sungguh aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah oleh kalian bahwa sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Hud menjawab tantangan mereka dengan menyatakan berlepas diri dari berhala yang mereka sembah dan meminta mereka membuktikan kalau berhala-berhala itu dapat menyakitinya secepat mungkin. Seraya beliau bertawakal kepada Allah Ta'ala. Sebab itu jalankanlah tipu dayamu semuanya terhadapku, dan janganlah kamu memberi tangguh kepadaku. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Surah Hud ayat 54-56. Namun ternyata mereka dan berhala yang mereka sembah tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Nabi Hud alaihissalam. Maka semakin jelaslah kesesatan mereka dan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Hud alaihissalam. Mereka pun, bangsa Ad, menolak seruan Nabi Hud alaihissalam karena beliau hanya manusia biasa. Mereka menganggap bahwa seorang rasul semestinya bukan manusia seperti mereka. Namun hal tersebut langsung dibantah oleh Nabi Hud alaihissalam dengan berkata sebagaimana Allah kisahkan dalam firman-Nya pada surah Al-A'raf ayat 63 yang artinya, "Dan apakah kamu tidak percaya dan heran bahwa datang kepadamu peringatan dari Tuhanmu dengan perantara seorang laki-laki dari golonganmu agar dia memberi peringatan kepadamu?" Maksudnya hal tersebut bukan perkara aneh. Allah Ta'ala yang maha menentukan segala-galanya. Begitulah seterusnya. Nabi Hud alaihissalam meladeni setiap pengingkaran yang mereka lakukan dengan memberikan jawaban-jawaban yang halus namun tegas. Hingga akhirnya setelah berbagai cara dakwah yang telah dia lakukan dan argumen telah dia kemukakan dirasakan tidak lagi berguna, maka Nabi Hud alaihissalam mengancam mereka dengan azab Allah jika terus menolak dakwahnya. Sebagai wujudnya, Nabi Hud alaihissalam berdoa kepada Allah Ta'ala agar ditolong dalam menghadapi kaum yang mendustakannya. Rasul itu berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakanku." Kaum Nabi Hud alaihissalam masih saja menolak dakwah Nabi mereka dan menampakkan kekufurannya. Maka Allah Ta'ala mulai menurunkan azabnya kepada kaum tersebut. Azab tersebut diawali dengan musim kering berkepanjangan. 3 tahun lamanya tidak turun hujan. Masyarakat pada saat itu apabila mengalami kondisi genting, mereka memohon pertolongan kepada Allah dengan kehormatan dan kemuliaan Baitullah. Karena itu diutuslah sejumlah orang dari bangsa Ad untuk pergi ke Baitullah dengan tujuan memohon kepada Allah agar diturunkan hujan. Ketika tiba di perbatasan kota Mekah, mereka singgah di kediaman Muawiyah bin Bakar. Mereka tinggal di kediamannya dengan berpesta minum khamar serta dihibur bidu wanita yang disediakan Muawiyah. Mereka lupa terhadap misi mereka sebenarnya, sehingga mereka tinggal di sana sebulan lamanya. Baru kemudian mereka sadar dan pergi meninggalkan kediaman Muawiyah menuju Masjidil Haram. Lalu berdoa dan memohon kepada Allah agar segera diturunkan hujan kepada kaumnya. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan 3 macam awan, ada yang putih, merah, dan hitam.
Lalu ada seruan yang diarahkan kepada mereka untuk memilih awan mana yang mereka inginkan untuk kaumnya. Mereka memilih awan yang berwarna hitam dengan anggapan bahwa awan tersebut lebih banyak airnya. Lalu Allah Ta'ala menggiring awan hitam di atas bangsa Ad. Melihat hal itu, mereka bergembira dan mengira bahwa permohonan mereka akan dikabulkan dan hujan akan segera turun. Sebagaimana firman Allah Ta'ala pada surah Al-Ahqaf ayat 24. Namun ternyata perkiraan mereka meleset total. Awan yang mereka kira bakal menurunkan hujan sesungguhnya membawa angin yang membinasakan. Maka alih-alih hujan yang akan turun membasahi bumi mereka, justru yang terjadi adalah badai angin dahsyat selama 8 hari berturut-turut sehingga membinasakan siapa saja yang menimpanya. Sesungguhnya kami telah menghembus kepada mereka angin yang sangat kencang pada hari Nas yang terus-menerus. Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama 7 malam dan 8 hari seterus-menerus. Maka kamu melihat kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka batang pohon kurma yang telah kosong. Angin yang menimpa bangsa Ad memang sangat dahsyat. Kekuatan yang sangat besar, mengandung suhu yang sangat dingin. Angin tersebut selalu mengejar-ngejar semua orang dari bangsa itu kemana saja mereka berlindung. Bahkan sekalipun mereka berlindung di gua-gua di balik pegunungan atau di balik rumah dan istana-istana mereka yang kokoh, angin tersebut terus mengejar dan membinasakan mereka. Kekuatan yang selama ini mereka sombongkan dibalas dengan kekuatan Allah Ta'ala berupa angin yang maha dahsyat. Kedahsyatan azab berupa angin yang kencang yang menimpa bangsa Ad selalu diingat Rasulullah, sehingga apabila beliau melihat ada awan gelap menggantung di langit, raut mukanya berubah dan beliau dengan gusar keluar masuk rumah. Wajahnya kembali berseri apabila turun hujan. Aisyah menerangkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila menyaksikan angin bertiup kencang, beliau berdoa, "Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang ada di dalamnya serta kebaikan yang Engkau kirim kepadanya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang ada di dalamnya serta keburukan yang Engkau kirim kepadanya." Kemudian Aisyah juga berkata, apabila langit berawan, raut muka Rasulullah berubah. Dia keluar masuk dan hilir mudik tanda gusar. Beliau baru tampak senang bila hujan telah turun. Maka Aisyah yang mengetahui hal tersebut bertanya kepada Rasulullah tentang sebab mengapa sikapnya demikian. Beliau bersabda, "Aku khawatir, wahai Aisyah, jangan-jangan awan tersebut seperti yang dikatakan terhadap kaum Ad."